ini seputar permasalahan yang biasa dihadapi selama MOOC P3K. Apa saja ya? Nah, kendalanya tidak bisa login. Ya, biasanya NIK belum sinkron dengan sistem di BKN. PIC Instansi akan berkoordinasi dengan BKN terkait update teknik. Kalau Bapak Ibu silakan langsung menghubungi kami dan kami akan berkoordinasi dengan pihak PIC dari BKN ya untuk supaya Bapak Ibu bisa login ke MOOC karena ini juga sudah terintegrasi dengan sistem informasi pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh lembaga administrasi negara. Jadi jangan panik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak bisa login ya. Nanti setelah bisa login, tetap Bapak Ibu dihitungnya itu 15 hari setelah Bapak Ibu login. Jadi meskipun nanti tidak selesai berbarengan, tapi tetap ketentuannya sesuai dengan ketentuan dari MOOC ini. Karena tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan jadwal selanjutnya untuk etika klasikal atau non klasikal yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, jadi ini tidak apa-apa. Jangan panik ketika belum bisa login. Nanti setelah login akan sesuai dengan ketentuan 15 hari dan 15 hari berikutnya. Batas waktu evaluasi akademik dimulai di hari ke-15 sejak login pertama Bapak Ibu ya, dan peserta sudah mengupload jurnal serta akan memberikan remedial 15 hari berikutnya jika peserta belum lulus. Nah, kemudian persyaratan unggah jurnal, jangan lupa ketentuannya file PDF, ukuran maksimalnya 5 MB, jumlah halaman 5-10 lembar, kemudian baru peserta bisa akan terbuka ketika peserta sudah mengakses semua materi, baru bisa mengupload jurnal ya. Jadi jangan lupa nih ketentuan ini. Kemudian persyaratan unggah foto, pastikan foto yang diunggah sudah benar. Seperti apa? Menu profile buka, kemudian upload foto bentuknya JPEG, ukurannya tidak lebih dari 1 MB, background-nya berwarna merah, pakaian putih hitam, dan memakai atribut lengkap ya, Bapak Ibu, papan nama dan korpri. Ini mohon mengupload foto pun sesuai dengan kaidah-kaidah yang diperuntukkan untuk sertifikat ya Bapak Ibu, background-nya harus merah seperti apa, jangan merah hordeng gitu ya, Ibu. Misalkan hordeng pakai background itu janganlah, kan sekarang sudah canggih-canggih ya. Kalau yang belum bisa tanya teman-temannya lah untuk supaya kalaupun edit-edit itu mirip-mirip lah gitu sesuai dengan ketentuan. Kemudian apalagi, nah ini batas percobaan akademik tadi sudah disampaikan ya, dengan memperoleh skor maksimal 70,01 itu di syarat lulusnya sebesar itu dan maksimalnya 100. Nah, ini bagaimana menu upload dan evaluasi akademiknya tidak keluar menunya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan panik-panik ya ketika mendapatkan permasalahan. Coba dicek jaringannya sudah stabil atau belum gitu ya. Sudah dibayar belum internetnya gitu, takut-takutnya belum diisi pulsanya gitu, lupa gitu. Nah, nanti coba dicek. Kemudian gunakan mode incognito yang seperti yang telah disampaikan tadi pada Google Chrome ya. Kemudian pastikan setting waktunya real time di laptopnya, barangkali baru di restart atau di service gitu ya, pas real time waktunya belum tersetting sesuai dengan real time. Kemudian pastikan sudah mengakses semua materi pada sistem gitu ya. Kalau belum diakses biasanya tidak muncul menu evaluasi untuk menguploadnya. Bagaimana ketika bagaimana ketika lupa? Nah, lupa melaksanakan evaluasi akademik saking sibuknya Bapak Ibu ya di tempat kerjanya gitu ya. Ternyata aduh jadwal evaluasi saya nih hari ini. Saya lupa. Otomatis Bapak Ibu akan masuk pada sesi remedial, dianggap belum lulus pada saat itu dan akan masuk pada sesi remedial 15 hari berikutnya. Ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa saling mengingatkan untuk melaksanakan evaluasi akademik sehingga tidak diremedial karena tentu akan berbeda nilainya nanti dengan teman-teman yang evaluasi sesuai dengan jadwal dengan mendapatkan nilai yang bagus. Bagaimana jika nilai tidak terlihat pada sistem? Nah, jangan panik juga Bapak Ibu, aduh kok nilainya tidak muncul. Nah, coba di-refresh jaringan karena banyak yang mengakses, mungkin bisa saja jaringan down dan terganggu atau nilainya sedang diproses oleh sistem gitu. Kemudian bisa jadi saja nilai tidak keluar itu karena memang belum lulus. Nilainya di bawah 70,01 gitu ya.
Nanti ketika Bapak Ibu submit ternyata nilainya juga belum memenuhi persyaratan gitu. Jadi jangan lupa 70,01 itu menjadi batas minimal Bapak Ibu lulus MOOC. Nah, menu submit tidak keluar. Nah, menandakan peserta belum lulus tadi gitu ya. Wah, ini sudah cetak sertifikat nih. Tapi gambarnya ini mah kartuna sagengkieunya. Menu sertifikat akan keluar ketika sudah lulus dan perkiraan waktunya 20 hari setelah Bapak Ibu lulus menggenerate sertifikat gitu ya. Jadi bisa di-download nanti sendiri oleh Bapak Ibu. Bagaimana mengubah profil? Nah, profil akan berubah jika data di BKN sudah berubah. Jadi tidak bisa dirubah secara manual oleh kita ya. Karena ini integrasi langsung oleh BKN. Nah, ini apakah bisa dibuka di handphone? Bisa, Bapak Ibu bisa melaksanakan dimanapun, kapanpun pembelajaran gitu ya. Cuman memang tampilannya tidak akan kompetitif gitu ya. Tampilannya tidak akan seperti di laptop, di PC itu yang bisa terlihat semuanya gitu. Boleh saja mengakses di handphone untuk melihat video boleh, enggak. Tapi nanti ketika akan ada jurnal atau menu-menu lain yang dimungkinkan tidak bisa tampil penuh di layar handphone Bapak Ibu. Nah, apakah materi microlearning diakses ada yang warnanya berubah menjadi hijau atau tidak berubah? Jadi jangan panik juga ketika tidak berubah warnanya, karena ini hanya sebuah pengayaan, sehingga terkadang-kadang warnanya tidak berubah, gitu katanya. Nah, ini bagaimana trofi? Jumlahnya tidak berubah punya saya, padahal sudah 45, Pak. Nah, ini juga jangan panik, karena secara sistem mungkin sudah terbaca, sudah terintegrasikan ya. Itu selama Bapak Ibu bisa mengakses evaluasi akademik, itu tidak menjadi masalah. Dan itu sudah menjadi poin yang tercatat dalam sistem. Nah, ini bagaimana jika sampai 30 hari tidak lulus? Nah, peserta akan dipertimbangkan pada masa perpanjangan berikutnya. Ini sudah terintegrasi dengan BKN, Pak. Kalau misalkan nanti kami usulkan, misalkan gitu ya, tetap kami usulkan untuk perpanjangan, ternyata ada sedikit penolakan, ada penolakan dari BKN. Karena Bapak Ibu dianggap tidak lulus melaksanakan MOOC. Itu akan menjadi bahan pertimbangan juga gitu. Kami juga tidak bisa memaksakan diri untuk mengusulkan perpanjangan kalau misalkan MOOC-nya tidak lulus, karena ini sudah terintegrasi ke depannya. Atau sekarang pun sudah terintegrasi gitu. Nah, bagaimana ketika evaluasi akademik sedang down? Ketika evaluasi akademik kemudian down, susah diaksesnya, nah, segera hubungi admin kami atau hubungi saya, nanti nomor handphonenya bisa saya share, nanti akan saya koordinasikan dengan admin di lembaga administrasi negara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembekalan orientasi P3K. Mudah-mudahan nanti pada waktunya Bapak Ibu bisa melaksanakan MOOC dengan maksimal, lulus, mendapatkan sertifikat yang diharapkan, dan tentunya menambah pengetahuan dan pengembangan kompetensi bagi Bapak Ibu semua.